Semua, saya Fazri Hidayatullah. Ada poin yang mungkin menjadi catatan ketika sektor formal kesempatan kerja itu tidak diberikan kepada netra. Nah, di sini mayoritas netra itu banyak yang bekerjanya massas. Kemudian berdagang, dagangnya itu dagang UMKM. Nah, sejauh mana Bapak nanti melindungi dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 2016 mengenai perlindungan kewirausahaan dan juga penjaminan bagaimana simpan pinjam koperasi yang akan dilakukan apabila Bapak akan terpilih menjadi presiden. Saya kira banyak kebijakan program yang ada itu menjadi asal Bapak senang laporannya. Nah, sejauh mana Bapak untuk mengawasi agar program ini dapat berjalan dan UMKM untuk disabilitas netra bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ada usulan, Pak? Ada usulan tidak? Bapak punya usulan? Oh ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kan banyak menggelontorkan juga ide-ide dan lain-lain. Seperti misalkan barista ini coba yang total ataupun low vision ini diakomodir. Kemudian pedagang kerupuk ataupun massas pijat ini coba disentralkan seperti ada sentral. Jadi dari pusat sampai daerah itu terkoordinir dengan baik oleh pemerintah. Dan persaingan usaha terhadap yang non-disabilitas bisa berjalan. Itu Pak, terima kasih. Ya. Konflikting. Jadi ada yang tidak sinkron, ada yang bertentangan. Nah, insya Allah kita telisik sama-sama. Jadi kalau perlu nanti kita membuat semacam task force, tim kecil, Kumham dengan penyandang disabilitas mereview peraturan-peraturan yang merepotkan karena ada tidak sinkron dan ada konflikting, lalu nanti disinkronkan sehingga dia menjadi kebijakan yang memberikan kepastian. Apa fungsi peraturan itu? Satu, dia memberikan rasa keadilan. Yang kedua, dia memberikan kebermanfaatan. Peraturan itu harus ada unsur kebermanfaatan. Yang ketiga, dia memberikan kepastian. Nah, ketika aturan itu konflikting atau tidak sinkron, maka soal yang ketiga ini tidak terpenuhi karena tidak memberikan kepastian. Kepastian, jangan sampai peraturan ada malah memunculkan ketidakpastian. Disitulah pentingnya sinkronisasi. Jadi yang tadi disampaikan, sesungguhnya ini PR bukan hanya untuk penyandang disabilitas, banyak program-program kebijakan-kebijakan kita di berbagai sektor yang sifatnya konflikting atau tidak sinkron. Ini nanti kita bahas bersama. Nah, tadi saya katakan di awal soal partisipasi, pendekatannya kolaborasi. Jadi kalau yang kedua tadi namanya siapa? Fazri tadi saya sampaikan usulannya apa. Kenapa saya tanya usulannya apa? Karena solusi yang diberikan tidak boleh solusi dari pemegang kewenangan. Betul tidak? Punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Betul? Punya kewenangan bukan berarti punya pengalaman. Karena itu kalau menyangkut penyandang disabilitas netra misalnya, maka kita harus bicara dengan mereka yang diperlukan seperti apa, sentralnya seperti apa. Dan kami ingin mengajak swasta untuk bekerja bermitra dengan pemerintah supaya teman-teman dapat kesempatannya bukan hanya dengan pemerintah tapi juga dengan swasta. Dan saya sering sekali Pak ketika bertugas di Jakarta bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyandang disabilitas tapi tidak tahu caranya seperti apa. Kalau kita siapapun yang berminat membantu, tinggal koordinasi ke sini bisa difasilitasi. Begitu ya. Yang ketiga tadi, insya Allah program-program untuk penyandang disabilitas di Jakarta yang dirasakan baik, yang dirasakan bermanfaat, itu akan